Ketemu lagi dengan Bu Monik. Di video kali ini kita akan belajar tentang lingkungan yang ada di sekitar kita. Di tepatnya kita akan belajar tentang air. Tentunya tidak asing lagi untuk kalian melihat air di sekitar lingkungan kalian. Air yang ada di lingkungan kalian, apakah bisa habis? Tentu tidak. Kenapa air tidak bisa habis? Kita simak dalam video berikut ini. Hari ini kita akan belajar tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan. Muatan pelajaran yang akan kita pelajari, SBDP KD 3.2, IPA KD 3.8, Bahasa Indonesia KD 3.8. Tujuan pembelajaran hari ini, Bu Monik ingin dari pembelajaran ini kalian mampu memahami ciri-ciri tangga nada diatonis mayor dan mampu menyanyikan lagu bertangga nada diatonis mayor. Kalian juga mampu memahami siklus air dan mampu mengidentifikasi tahapan siklus air, serta mampu mengidentifikasi urutan peristiwa pada teks fiksi. Lagu ini, lagu berjudul Air Terjun, ciptaan Atem Mahmud, memiliki karakteristik atau ciri-ciri tertentu, di mana lagu ini bisa dikategorikan sebagai lagu bertangga nada diatonis mayor. Silahkan kalian amati apa ciri-ciri yang ada di lagu ini sehingga lagu ini bisa dikategorikan sebagai lagu diatonis mayor. Ya, betul. Lagu ini diawali dengan nada mi dan diakhiri dengan nada do. Bu, kenapa diawali dengan nada mi? Padahal ciri-ciri lagu dengan tangga nada diatonis mayor itu biasanya diawali dengan nada do. Kenapa, ayo? Ya, betul. Tidak semua lagu diatonis mayor itu berawalan dengan nada do. Lagu bertangga nada mayor itu juga bisa diawali dengan nada sol atau mi dan diakhiri dengan nada do. Atau yang paling sering ditemui diawali dan diakhiri nada do. Lagu bertangga nada mayor juga bersifat riang gembira dan penuh semangat. Nah, mari kita coba menyanyikan lagu Air Terjun. Terdengar sayup-sayup bunyi air yang tak putus, terbawa oleh angin dari arah lembah. Makin dekat, makin jelas gemuruh air yang terhempas. Air terjun di lembah mengalir terus. Terdengar sayup-sayup bunyi air yang tak putus, terbawa oleh angin dari arah lembah. Makin dekat, makin jelas gemuruh air yang terhempas. Air terjun di lembah mengalir terus. Terima kasih sudah menyanyi bersama dengan Bu Monik. Silahkan praktekkan lagu tersebut di rumah. Buat video kalian semenarik dan sebagus mungkin. Semangat anak emas!
Perhatikan gambar ini. Gambar apakah itu? Ya, betul. Itu adalah gambar air terjun. Gambar itu banyak airnya. Jelas saja ya. Nah, air itu sangat penting bagi kehidupan di bumi. Tidak hanya untuk manusia, hewan dan tumbuhan juga memerlukan air setiap hari. Lalu, mengapa air di bumi tidak pernah habis? Padahal kita menggunakannya setiap hari. Ada yang tahu kenapa? Ya, air akan selalu tersedia di bumi dan tidak akan pernah habis karena air mengalami perputaran. Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Siklus air secara garis besar tahapannya ada evaporasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, kembali lagi ke evaporasi. Jadi, siklus air ini tidak berhenti di satu fase atau di satu tahap, melainkan berputar secara terus-menerus. Sehingga air yang ada di bumi itu juga tidak habis-habis. Apa itu evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi? Kita bahas satu persatu. Tahap pertama dari siklus air adalah evaporasi. Di gambar ini ada 3 lingkaran yang menunjukkan gambar anak panah yang mengarah ke atas, dari air mengarah ke atas. Nah, ini yang disebut dengan evaporasi. Air laut yang ada di laut, sungai, danau, dan waduk mengalami penguapan. Nggak hanya air di laut, di sungai, di danau, dan di waduk, tetapi dimanapun itu air di lingkungan, di tempat yang terbuka, di lingkungan yang terbuka, yang terkena sinar matahari, dia akan mengalami penguapan atau evaporasi. Nah, maka dari itu evaporasi ini dikatakan sebagai perubahan wujud benda cair menjadi gas. Evaporasi ini atau penguapan ini tidak hanya terjadi pada air yang berada di laut, sungai, danau, waduk, dan dimanapun, tetapi juga terjadi pada tumbuhan. Tumbuhan yang mengandung air selama proses fotosintesis itu akan mengalami juga yang namanya penguapan. Tetapi penguapan di tumbuhan ini namanya bukan lagi evaporasi, melainkan transpirasi. Nah, transpirasi itu merupakan penguapan dari tumbuhan. Tahap yang kedua, setelah mengalami evaporasi dan transpirasi tadi, akan mengalami kondensasi. Di gambar itu ditunjukkan di lingkaran merah ada gambar awan. Ya, uap air hasil evaporasi maupun hasil transpirasi naik dan berkumpul di udara. Suhu udara yang dingin membuat uap air tadi mengalami pengembunan atau kondensasi. Kondensasi ini disebut perubahan wujud benda gas menjadi cair. Peristiwa mengembun. Uap air berubah menjadi titik-titik air yang membentuk awan di udara, di langit, di atmosfer. Jadi, air yang terkena panas matahari tadi menguap, naik ke atas, ke atmosfer, terkena suhu udara yang dingin, maka menjadi titik-titik air yang akhirnya berkumpul menjadi satu membentuk awan.
dari awan yang kecil menjadi agak besar, menjadi lebih besar lagi, dan menjadi semakin besar dan membentuk awan pekat atau awan hitam yang sering kalian sebut mendung. Tuh. Selanjutnya yakni presipitasi. Di lingkaran merah itu terlihat gambar titik-titik air yang turun ke bawah seperti hujan. Ya, betul. Presipitasi ini adalah peristiwa hujan. Tadi, air yang sudah membentuk awan yang semakin gelap menjadi awan mendung itu tidak mampu lagi untuk menahan air yang semakin banyak dan semakin berat, maka titik-titik air tadi jatuh ke bumi sebagai hujan. Nah, proses turunnya air dari atmosfer ke permukaan bumi ini disebut presipitasi atau hujan. Hujan yang kalian alami akhir-akhir ini, beberapa bulan terakhir ini itu disebut dengan presipitasi. Selain dalam bentuk hujan, bentuk presipitasi juga dapat berupa salju, kabut, embun, dan hujan es. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap infiltrasi. Nah, ini infiltrasinya Bu Monik cuman memberi lingkaran kok itu cuman gambar air, Bu. Itu maksudnya apa? Nah, infiltrasi ini adalah proses masuknya air ke dalam tanah dan kembali lagi ke laut. Jadi air hujan tadi yang jatuh ke bumi, dimanapun jatuhnya, sebagian air akan masuk ke dalam tanah. Ini yang dinamakan dengan infiltrasi, dan sebagian akan tetap berada di permukaan tanah. Air ini yang masuk ke dalam tanah akan menjadi sumber mata air, sedangkan air yang berada di permukaan akan dialirkan ke selokan, parit, sungai, dan saluran air lainnya. Jadi, air hujan yang jatuh ke bumi ini kalau sudah reda hujannya, lama-kelamaan airnya akan surut. Nah, kenapa kok surut? Ya karena airnya masuk lagi ke dalam tanah. Air yang masuk ke dalam tanah kembali lagi ke laut menjadi sumber mata air yang berada di permukaan, mengalir ke selokan, ke parit, ke sungai, dan saluran air lainnya. Kemudian, air-air yang sudah kembali lagi ke selokan, ke laut, ke dalam tanah, ini akan terkena sinar matahari lagi. Ketika terkena sinar matahari lagi, air ini akan kembali mengalami proses evaporasi atau penguapan. Jadi, akan kembali lagi siklusnya ke awal, kembali ke evaporasi. Dari evaporasi kembali lagi ke kondensasi, kemudian ke presipitasi, dan kembali ke infiltrasi, dan begitu terus secara berulang-ulang. Jadi air itu tidak akan habis. Nah, kalian sudah belajar tentang tahapan-tahapan siklus air. Selanjutnya, silahkan kalian tulis, kalian amati bagaimana ketersediaan air di lingkungan tempat tinggal kalian. Apakah airnya tersedia, mencukupi, tidak mencukupi, atau apapun itu yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian. Kemudian, buatlah skema siklus air dan beri warna serta keterangan yang lengkap. Kita masuk ke muatan bahasa Indonesia.
Bahasa Indonesia kali ini kita akan belajar tentang urutan peristiwa pada cerita fiksi. Sebelum kita membahas urutan peristiwa, kita bahas dulu apa sih itu cerita fiksi. Sebelumnya, kita sudah pernah membahas teks atau cerita non-fiksi. Sekarang kita membahas teks atau cerita fiksi. Apa sih bedanya? Ya, betul. Kalau cerita non-fiksi itu adalah cerita yang berdasarkan kenyataan, kalau cerita fiksi ini adalah cerita yang bersifat imajinatif atau khayalan dari penulis dan bukan kejadian yang sebenarnya. Jadi cerita fiksi itu hanyalah cerita khayalan, cerita yang sifatnya imajinatif, bukan kejadian yang sebenarnya. Biasanya cerita fiksi ini contohnya ada novel, komik, dongeng, itu termasuk cerita fiksi. Nah, urutan peristiwa pada cerita fiksi. Semua cerita itu pasti memiliki urutan-urutan peristiwa. Bagaimana cara mencari urutan peristiwa pada sebuah cerita? Ya, betul. Tentunya kalian harus membaca cerita tersebut dengan seksama. Tidak boleh terburu-buru, supaya kalian bisa memahami isi cerita tersebut dan menemukan peristiwa apa yang disampaikan pada cerita tersebut. Urutan peristiwa ini merupakan rekaman peristiwa yang pernah terjadi. Dan urutan peristiwa ini ditulis secara berurutan. Yang namanya urutan peristiwa berarti penulisannya juga berurutan, runtut. Dari paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, dan seterusnya. Kita akan berlatih mencari urutan peristiwa pada cerita fiksi dari dongeng berikut ini. Peri Air. Sebuah kampung dengan tanah yang subur dihuni oleh ratusan keluarga. Namun, suatu hari kemarau panjang melanda. Sawah-sawah gagal panen karena tidak ada air untuk irigasi. Kebun-kebun juga tidak menghasilkan buah. Para penduduk sangat resah. Di pinggiran kampung, ada suatu sumur yang letaknya di belakang rumah seorang nenek. Si nenek hidup bersama cucu laki-lakinya. Sumur nenek ini airnya sangat sedikit. Saat itu, cucunya sedang sakit karena kurang minum. Si nenek pun menimba air sedikit demi sedikit untuk diberikan kepada cucunya. Lama-kelamaan, tubuh si nenek melemah. Untungnya si cucu mulai membaik. Sekarang, gantian sang cucu yang merawat si nenek. Si cucu merawat sang nenek dengan penuh kasih sayang. Suatu hari, datanglah peri cantik bersayap biru. Mereka terkejut. Saya ingin memberikan ini, kata si peri sambil menyodorkan botol kecil berisi air. Tuangkan semua airnya ke dalam sumur kalian, kata peri air. Sesuai perintah si peri, sang cucu menuangkan isi botol ke dalam sumur. Tiba-tiba, sumur yang kering itu penuh dengan air. Ia bersorak gembira dan bersyukur kepada Tuhan. Tak lupa, mereka membagi-bagikan air sumur itu kepada semua orang. Sebanyak apapun diambil, sumur itu tak pernah kering. Dari dongeng tadi, silahkan kalian tuliskan di buku kalian siapa saja tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut. Kemudian, tuliskan urutan peristiwa pada cerita tersebut. Nah, hari ini kalian sudah mempelajari 3 muatan pelajaran sekaligus.
Mari kita renungkan, adakah pengetahuan dan keterampilan yang dapat kamu berikan bagi perbaikan lingkungan sekitarmu? Lalu, sikap baik apa yang dapat menjadikan kehidupanmu dan lingkungan sekitarmu menjadi lebih baik? Coba kalian refleksikan dan kalian tuliskan di buku kalian. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran di video ini dengan sangat baik. Setelah kalian belajar hari ini, silakan kalian menuliskan di buku kalian, di catatan harian kalian, apa yang sudah kalian pelajari hari ini, dan apa yang bisa kalian lakukan untuk menjaga ketersediaan air di lingkungan kalian. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan selalu. Tuhan memberkati.